Menjadi musuh Amerika Serikat itu berbahaya, tetapi menjadi teman itu fatal. Inilah kutipan terkenal dari Henry Kissinger yang kini terbukti menjadi kenyataan pahit bagi Jerman. Negara yang selama ini setia sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat justru terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang paling parah. Negeri dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia ini pun mulai dijuluki sebagai The Sick Man of Europe atau orang sakit Eropa, di mana istilah ini menggambarkan kondisi negara yang dulunya kuat dan dominan, namun kini terpuruk dalam berbagai krisis yang mengkhawatirkan. Lebih dari 5.200 perusahaan telah bangkrut dan gulung tikar hanya dalam tempo 3 bulan pertama di tahun 2024. Pada saat yang sama, harga energi melesat hingga 500% menyebabkan pemanasan rumah tangga menjadi terhenti, industri menggigil, dan harga listrik melambung tinggi. Alih-alih mendapatkan perlindungan dari sang sekutu, Jerman justru harus menghadapi konsekuensi dari ketergantungannya pada kebijakan Barat. Apakah ini adalah harga yang harus dibayar karena menjadi teman setia Washington? Sementara itu, di balik layar, Vladimir Putin tersenyum puas melihat Eropa terpecah belah, menyadari bahwa tanpa perlu menembakkan peluru pun, krisis multidimensi yang diderita Jerman hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Salah satu bukti yang paling nyata bahwa Amerika Serikat berperan dalam merusak ekonomi Jerman adalah melalui tekanan yang kerap kali dilakukan Amerika untuk menutup operasi perusahaan-perusahaan besar Jerman yang berbasis di Cina, yang merupakan mitra dagang utama bagi Jerman selama lebih dari 8 tahun. Contoh yang paling nyata adalah tindakan Amerika terhadap dua raksasa industri Jerman, yaitu Volkswagen dan Badische Anilin und Soda Fabrik atau BASF, yang pada bulan April tahun 2024 dipaksa menutup pabrik mereka di Cina, khususnya di provinsi Xinjiang yang dihuni oleh etnis Uighur. Tekanan penutupan ini dilakukan Amerika Serikat melalui Interparliamentary Alliance on China atau IPAC, sebuah organisasi yang didanai oleh National Endowment for Democracy dan George Soros dengan tujuan untuk membendung pengaruh China yang semakin besar. Dalam praktiknya, IPAC mengancam Volkswagen dan BASF dengan tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa narasi tersebut sangat diperdebatkan. Oleh karena itu, tuduhan ini didasarkan pada klaim bahwa China telah memperbudak penduduk Muslim Uighur dan menjadikan mereka sebagai sasaran pembersihan etnis serta kerja paksa. Narasi pelanggaran hak asasi manusia inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika untuk menekan Jerman agar menutup operasi mereka di Xinjiang. Akibatnya, Volkswagen dan BASF akhirnya memutuskan untuk menutup operasi perusahaan mereka di Xinjiang pada bulan Februari tahun 2024. Sejatinya, para ahli dan pemimpin bisnis telah berulang kali memperingatkan bahwa melepaskan diri dari pasar Cina akan merugikan ekonomi Jerman secara signifikan. Namun, ironisnya, elit politik Jerman, media arus utama, dan bahkan masyarakat Jerman sendiri tampaknya menerima begitu saja narasi kebijakan luar negeri Amerika tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan menimpa mereka. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat berperan besar dalam menghancurkan ekonomi Jerman adalah pengeboman pipa Nord Stream yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pipa Nord Stream merupakan infrastruktur penting yang menghubungkan pasokan gas alam dari Rusia ke Eropa Barat. Jurnalis investigatif veteran bernama Seymour Hersh dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada bulan Februari tahun 2023 menyebutkan bahwa operasi rahasia pengeboman ini direncanakan oleh Amerika Serikat dengan bantuan dari CIA, Departemen Luar Negeri, Pentagon, serta sekutu-sekutu NATO. Menurut Hersh, operasi ini dilakukan di bawah kedok latihan Angkatan Laut NATO yang disebut sebagai Baltops 22 yang berlangsung pada bulan Juni tahun 2022. Dalam latihan tersebut, penyelam dari Angkatan Laut Amerika yang beroperasi dalam perlindungan latihan NATO menanam bahan peledak di sekitar pipa Nord Stream. Maka, pada bulan September tahun 2022, pipa Nord Stream akhirnya meledak, di mana pemicu ledaknya diaktifkan oleh sinyal sonar khusus yang dikirim oleh pesawat patroli Norwegia. Seiring dengan meledaknya pipa Nord Stream tersebut, Joe Biden justru membantah kejadian tersebut dengan menyebutnya sebagai sepenuhnya fiktif. Walaupun begitu, laporan ini tetap menarik perhatian dunia karena Hersh merupakan jurnalis investigatif yang sangat kredibel dan memiliki reputasi sebagai profesional yang jujur dalam melakukan investigasi. Dengan demikian, pengeboman pipa Nord Stream menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Amerika Serikat memainkan peran besar dalam merusak ekonomi Jerman yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia.
Bukti lain bahwa Amerika Serikat sangat berperan dalam menghancurkan ekonomi Jerman adalah bagaimana Amerika mengambil keuntungan dari krisis energi yang melanda Jerman. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, sanksi terhadap Rusia menyebabkan lonjakan besar harga energi hingga 10 kali lipat di Jerman. Dampak dari krisis ini sangat terasa, di mana banyak perusahaan Jerman yang terpaksa gulung tikar atau memindahkan operasi mereka ke luar negeri. Akibatnya, dalam situasi ini, Jerman dan Uni Eropa tidak lagi dapat mengandalkan pasokan energi murah dari Rusia yang sebelumnya sangat menopang perekonomian mereka. Dan di tengah krisis energi yang semakin parah ini, Amerika Serikat pun muncul untuk menawarkan pasokan energi, terutama gas alam cair, yang tentu saja dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan gas dari Rusia. Alhasil, Jerman terpaksa membeli energi dari Amerika dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga memperburuk beban finansial negara tersebut. Sungguh sebuah ironi bahwa Jerman, alih-alih menjaga kepentingan energi nasional demi melindungi warganya dari musim dingin yang membeku, justru memilih untuk berpegang pada prinsip moral yang teguh. Mereka lebih memilih bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama dan memiliki demokrasi liberal daripada menjaga pasokan energi yang vital bagi kelangsungan hidup rakyatnya. Semua ini terjadi di tengah inflasi yang meroket dan krisis sosial yang membayangi akibat harga energi yang melambung tinggi. Kebijakan ini bukan hanya memperburuk situasi dalam negeri, tetapi juga mempertaruhkan hubungan dagang yang penting demi memuaskan agenda geopolitik yang didikte oleh sekutu di seberang Atlantik. Apakah ini harga yang harus dibayar oleh Jerman demi menjaga citra moralnya di panggung internasional? Atau justru ini adalah bumerang yang dilakukan demi kepatuhan buta pada aliansi Barat? Kemunduran ekonomi Jerman semakin diperparah oleh eskalasi pengeluaran militernya yang mempercepat keruntuhan industri dan stabilitas finansial negara tersebut. Menurut laporan dari Greenpeace, selama dekade terakhir Jerman telah meningkatkan anggaran militernya sebesar 42%. Greenpeace berpendapat bahwa jika saja anggaran militer ini dialihkan ke sektor lain, seperti investasi dalam teknologi hijau, infrastruktur, atau program penciptaan lapangan kerja, Jerman bisa menikmati keuntungan ekonomi yang sangat besar. Tetapi ironisnya, keputusan untuk menggenjot pengeluaran militer bukanlah keinginan murni Jerman, melainkan hasil dari tekanan eksternal, terutama dari Amerika Serikat. Dengan kata lain, Amerika memiliki andil besar dalam memicu lonjakan pengeluaran militer Jerman yang pada akhirnya membebani ekonomi negara tersebut. Jerman kini berada di persimpangan, di mana kepatuhan terhadap agenda militer Barat justru mengorbankan kesejahteraan ekonominya sendiri. Saatnya Jerman membuka mata dan menyadari bahwa ketergantungan pada kebijakan Amerika serta bias ideologis ala Barat hanya memperburuk keadaan. Demi kelangsungan ekonominya, Jerman perlu meninjau ulang prioritasnya dan berhenti membiarkan dirinya terjebak dalam superioritas moral yang justru merugikan rakyatnya sendiri. Sejatinya, Amerika Serikat bersama NATO dan sekutu-sekutunya pernah berjanji kepada Rusia bahwa mereka tidak akan memperluas pengaruhnya ke arah timur hingga mencapai perbatasan Rusia. Janji ini pertama kali disampaikan pada era tahun 1990-an, ketika runtuhnya tembok Berlin memicu perombakan besar-besaran dalam tatanan geopolitik Eropa. Namun demikian, janji itu seakan lenyap seiring berjalannya waktu. Bahkan, pada bulan Desember tahun 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan janji tersebut dalam sebuah konferensi pers, di mana dia dengan tegas menyatakan, "Anda berjanji kepada kami pada tahun 90-an bahwa NATO tidak akan bergerak sedikit pun ke timur. Anda menipu kami tanpa malu-malu." Hal ini karena fakta di lapangan menunjukkan kebalikannya, di mana NATO terus memperluas pengaruhnya hingga semakin mendekati perbatasan Rusia, seolah menantang garis merah yang sudah ditetapkan oleh Kremlin. Ini menjadi ironi yang semakin mengherankan, di mana lembaga-lembaga di Jerman yang selaras dengan kebijakan Amerika justru menjadi pendukung paling vokal untuk membantu Ukraina melawan apa yang mereka sebut sebagai agresi Rusia. Meskipun banyak ahli geopolitik dan analis kebijakan memperingatkan Jerman agar tidak terlibat terlalu dalam, tetapi pemerintah Jerman tetap teguh pada pendiriannya. Dengan penuh semangat, mereka menyatakan bahwa kerjasama ekonomi hanya boleh dilakukan dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang sejalan, bukan dengan Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin, yang mereka juluki sebagai seorang diktator otoriter.